Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktik atau tutorial atau tahapan ketika analisis data untuk tema di Compare-Min. Sebelumnya saya share screen dulu. Oke, Compare-Min itu adalah salah satu teknik analisis data yang digunakan untuk membandingkan rata-rata atau means ya, eh, dari dua kelompok atau dua kondisi yang berbeda. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan apakah perbedaan dari signifikansi di antara rata-rata kelompok itu berbeda ataukah tidak gitu ya. Nah, analisis ini biasa digunakan dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial gitu ya, untuk mengetahui atau mengevaluasi dari implementasi atau intervensi atau perbedaan antar kelompok. Nah, analisis data di Compare-Min itu sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama adalah di independent sample t-test ya, membandingkan rata-rata yang independen atau tidak berkaitan satu sama lain. Misalkan kita mau membandingkan dua kelas yang berbeda. Kelas pertama menggunakan metode diskusi, kelas yang kedua menggunakan metode project based learning, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, Paired sample t-test yaitu membandingkan rata-rata dari dua pengukuran kelompok yang sama atau subjeknya sama dalam kondisi yang berbeda. Misalkan ingin membandingkan hasil tes belajar dari pre-test dan post-test gitu. Kemudian untuk analisis of variance digunakan untuk membandingkan rata-rata dari tiga atau lebih kelompok yang independen untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan gitu ya. Prinsip dasarnya adalah hipotesis nihil atau nol itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok yang dibandingkan, sedangkan HA atau HI itu adalah atau H1 itu adalah perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok yang dibandingkan. Nah, nanti kita melihat dari output hasil analisis data itu dilihat dari p-value. Jika p-value-nya kurang dari 0,05, maka hipotesis nolnya ditolak atau menerima hipotesis alternatif yang menunjukkan adanya perbedaan antar dua kelompok gitu ya. Nah, dari analisis data ini nanti, Compare-Min saya mengkhususkan untuk di Pirate and Independent Sample T-Test terlebih dahulu. Nah, relevansinya analisis ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok atau kondisi yang penting di dalam penelitian. Kita nanti akan menggunakan software Jamovi. Nah, untuk yang pertama di paired sample t-test yaitu untuk membandingkan rata-rata dua pengukuran yang satu kelompok yang sama. Misalkan kita nanti membandingkan antara sebelum dan sesudah adanya intervensi atau implementasi, gitu ya. Nah, contohnya misalkan satu kelompok yang diukur tentang hasil belajar bahasa Indonesia sebelum dan sesudah ketika diberikan intervensi dengan menggunakan media pembelajaran interaktif, gitu ya. Nah, ini saya langsung ke analisis data. Yang pertama ada di uh, paid sample t-test ya. Saya share screen dulu untuk di Jamovi sama kita buka Jamovi-nya, kemudian kita panggil datanya, open, browse, kemudian cari data yang Anda sudah simpan. Ini data pre-post test dulu. Oke. Saya share screen lagi ya. Oke. Ini data pre and post test. Jadi ketika kita input data seperti ini ya, ini data hasil belajar pre-nya, ini data hasil belajar post test setelah
Anda mengajar dengan menggunakan media interaktif. Nah, sama kita setting terlebih dahulu data setup. Nah, ini post, measure tab-nya kita ganti continuous yang bisa diukur. Ini post, sekarang pre-nya sama. Nah, ini ya kita ganti. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal ketik analisis, pilih t-test, pilih yang page sample t-test. Nah, data pre and post test kita bisa pindahkan ke kolom sebelah, yaitu variable, postnya juga. Nah, sekali lagi ketika kita menggunakan Geomovie ini sudah di apa ya, kasih saran tentang hasilnya. Nah, kita bisa menambahkan deskriptifnya dan juga menambahkan ngeklik asumsi ceknya, gitu ya. Dan juga key and key plot. Nah, dari hasil analisis data ini ada base sample t-test, ada test normality, descriptive statistik, gitu ya. Nah, kita baca terlebih dahulu yang tes normality. Jadi, ketika kita menganalisis data itu ada uji asumsi atau uji apa namanya, persyaratan terlebih dahulu. Nah, normal itu dikatakan apabila data kita berdistribusi normal dengan membaca tes normality-nya apabila nilai p-value ini lebih besar dari 0,05 gitu ya. Apabila nilai p-value lebih besar dari 0,05 maka berdistribusi normal. Nah, datanya itu normal, gitu ya. Jadi bisa diambil dari Sapirowicz, Kolmogorov, ini semua lebih besar dari 0,05, maka data kita normal dan syarat ini terpenuhi. Setelah itu, kita bisa membaca dari deskriptif statistik. Di sini eh, siswa yang kita teliti ada 20 gitu ya. Ini nilai rata-rata masing-masing. Pre-nya 29,8, postnya sekian 45,2, mediannya nilai tengah sekian, standar deviasinya sekian. Ya, ini errornya gitu ya. Kemudian yang tadi apakah ada perbedaan antara pre and post test bisa dibaca dari sini. Nah, ini jika nilai P value kurang dari 0,05 maka H0 ditolak ya. Maka H0 ditolak yaitu interpretasinya ada perbedaan antara nilai pre dan postnya atau ada perbedaan setelah kita melakukan intervensi dengan media interaktif itu ada perbedaan. Jadi kita sudah bisa melihat perbedaan itu dilihat dari nilai meannya. Nilai mean ini sudah jauh berbeda ya antara pre and post, jauh lebih tinggi dengan postnya. Jadi media interaktif itu memberikan efek yang positif terhadap peningkatan hasil belajar. Nah, yang terakhir ini key and key plot itu sebenarnya eh, dari eh, hasil tentang distribusi normal. Ketika titik-titik ini mendekati garis, maka asumsinya atau interpretasinya adalah data Anda itu berdistribusi normal. Ketika data berdistribusi normal itu artinya dari kemampuan siswa yang kita ukur itu sebenarnya sama, gitu ya. Nah, ini untuk di eh, apa namanya pet sample t-test. Oke, saya lanjutkan kembali. Yang kedua adalah di independent sample t-test ya. Independent sample t-test itu, nah ini membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang independen. Nah, misalkan kita mau melakukan pembelajaran yang satu pakai diskusi, yang satu pakai PJBL, apakah ada perbedaan yang signifikan? Nah, ini kita bisa lakukan dengan analisis independen sample t-test. Artinya dua kelompok tersebut benar-benar eh, berbeda gitu ya, kelas kelompok yang berbeda gitu.
Nah, saya langsung ke data sama ya. Ke Jamovi dulu saya share. Nah, ini saya pakai data baru, new open gitu ya. Ya, ini saya klik new karena baru sorry ya. Oke. Ini saya panggil datanya, open, browse, kemudian independen. Kita cari data yang independen. Nah, oke. Ini, jadi kita setup terlebih dahulu. Jadi ini ya, ini adalah data hasil belajar, yang ini adalah metodenya. Jadi cara input datanya seperti ini. Data, setup, nah ini measure, continuous, gitu ya. Yang ini adalah metode nominal ya. Nominal, kemudian kita analisis, pakainya t-test, independen. Nah, ini hasil belajar, kita taruh di dependent variable, kemudian metode kita taruh di grouping variable. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan dari rekomendasi Jamovi, deskriptifnya. Nah, ini hipotesisnya di sini sudah disematkan ya. Eh, Grup 1 itu berbeda, tidak sama dengan grup 2 gitu. Kemudian asumsinya kita klik normality juga QNK plot. Oke, ya. Dari hasil analisis ini, yang pertama adalah di independent sample t-test gitu ya. Nah, asumsi dulu. Nah, kalau nilai p-value dari Leibniz variance ratio ini itu lebih besar dari 0,05, ini ya, ini p-value-nya 0,097, itu lebih besar dari 0,05, maka dikatakan data itu homogen. Kemudian normal seperti tadi, ini semua lebih besar dari 0,05, maka dikatakan data itu normal. Kemudian dari grup statistik ini ya, ini meanya sudah terlihat PJBL jauh lebih tinggi dari diskusi. Kemudian independen. Nah, dikatakan ada perbedaan di dua kelas itu apabila nilai p-value ini kurang dari 0,05. Maka dikatakan kelas diskusi itu ada perbedaan dari kelas diskusi dan kelas PJBL gitu. Jadi artinya adalah menolak H0 atau menerima HA atau H1 yang diinterpretasikan ada perbedaan yang signifikan antara belajar menggunakan diskusi dengan belajar menggunakan PJBL. Nah, ini plotnya tadi sama, apabila mendekati garis akan diinterpretasikan data kita normal gitu ya. Oke, itu untuk analisis untuk di compare mean dengan menggunakan Jamovi, eh, baik di paid sample t-test dan independent sample t-test. Terima kasih, bisa dilakukan untuk analisis data mandiri sesuai dengan tahapan-tahapan yang saya sampaikan tadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.